Klaim pemerintah Cina atas perairan laut Kepulauan Natuna dengan mengirimkan kapal penjaga panjaki atau Coast Guard negaranya telah mengancam persahabatan antar dua negara. Cina menolak putusan pengadilan internasional tentang klaim 9 garis putus-putus di Laut Cina Selatan sebagai batas teritorial Laut Cina. Dalam sambutannya saat membuka sidang paripurna di Istana Negara Jakarta, selain mengapresiasi pernyataan para menterinya, Presiden Joko Widodo juga mengatakan kedaulatan NKRI tidak bisa ditawar-tawar. Yang berkaitan dengan Natuna, saya kira seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik, bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita. Iya, pemirsa, polemik antara Indonesia versus Cina yang masih tetap berlanjut di perairan Natuna, dan ini TNI Angkatan Udara telah mengirimkan 4 pesawat F-16 di perairan Kepulauan Riau, dan 4 pesawat ini dikirim guna melakukan patroli. Di segmen ini kita akan membahas terkait polemik Pulau Natuna. Saya ke Pak Hikmahanto dulu. Pak Hikmahanto, ini tanggapan terkait kasus Natuna dan antara Indonesia dan Cina ini sampai saat ini sejauh apa sih, Pak? Pertama ya, yang perlu saya sampaikan di sini adalah yang disengketakan ini berkaitan dengan hak berdaulat. Baik. Jadi kalau misalnya dalam bahasa awam mungkin adalah perebutan sumber daya alam yang ada di laut lepas. Okay. Jadi ini bukan berkaitan dengan kedaulatan, ya. Karena dalam hukum laut internasional, kalau kita lihat laut itu, maka ada yang disebut sebagai laut teritorial. Ya, lebarnya 12 mil dari titik terluar. Nah, laut teritorial ini tunduk pada kedaulatan. Lalu kemudian ada laut lepas yang tidak tunduk pada kedaulatan. Ya, siapa saja boleh ada di situ, tapi terkait dengan sumber daya alam yang ada di kolom air itu diperuntukkan kepada negara pantai. Ya. Nah, dalam konteks di Natuna Utara ini, yang dipersengketakan adalah bukan kedaulatan. Seringkali termasuk juga Bapak Presiden masih menyebutnya sebagai kedaulatan. Tapi ini sebenarnya sovereign right, hak berdaulat. Hak berdaulat berkaitan dengan sumber daya alam. Nah, ceritanya kita mengklaim berdasarkan UNCLOS, ya, United Nations Convention on the Law of the Sea. Nah, sementara kita melihat ada nelayan-nelayan Cina juga masuk di situ, dan kemudian juga Coast Guard dari Cina masuk ke sana. Pertanyaannya atas dasar apa? Rupa-rupanya Cina mengklaim ada 9 garis putus di Laut Cina Selatan. Nah, 9 garis putus ini mereka bersengketa masalah kedaulatan dengan negara seperti Manila, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Vietnam. Nah, di dalam kedaulatan yang Cina klaim itu ada satu pulau namanya Pulau Nansha. Nah, Pulau Nansha itu kalau ditarik garisnya ke arah Indonesia, ke Natuna itu, maka itu beririsan dengan Natuna Utara. Nah, tarikan garis itu mirip-mirip seperti ZEE, tapi mereka tidak menyebutnya sebagai zona ekonomi eksklusif Cina, tapi mereka menyebutnya sebagai traditional fishing ground dari Cina. Jadi mereka mengatakan bahwa nelayan saya udah biasa nangkap di sana. Jadi dari dulu, zaman dulu sekali. Jadi boleh dong mereka menangkap di sana. Nah, tapi kan dari perspektif kita bilang saya nggak mengakui itu 9 garis putus, bahkan juga tidak mengakui perairan itu sebagai miliknya Cina, gitu kan. Sehingga apa? Pada masa lalu kita tangkap, lalu kemudian diadili di Indonesia karena dia melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, lalu kemudian di barang buktinya kapal itu dimusnahkan. Nah, lalu kemudian dalam bahasa populer waktu itu Ibu Susi jadi Menteri KKP ditenggelamkan, ya kan? Nah, sekarang mereka melakukan hal yang sama lagi, ya. Nah, kenapa mereka melakukan? Ada macam-macam alasan. Tapi mungkin juga mereka ingin menguji menteri-menteri yang ada di pemerintahan Jokowi jilid yang kedua. Nah, kenapa? Karena siapa tahu pemerintah Indonesia, kebijakan dari menteri-menteri ini agak longgar-longgar sedikit gitu kan. Mereka mungkin dengar bahwa kapal sekarang tidak ditenggelamkan lagi. Sehingga apa? Pemerintah Cina
yang membiarkan nelayan-nelayan kapal mereka, mereka untuk mengambil ikan. Lalu kemudian peran dari Coast Guard itu adalah untuk dua hal. Satu, melindungi kapal-kapal nelayan Cina ini ketika siapa tahu akan berhadapan dengan kapal Bakamla kita, KKP kita yang melakukan penangkapan ya, bahkan TNI Angkatan Laut. Yang kedua adalah mengusir justru nelayan-nelayan kita. Nah, itu yang terus kemudian kita punya masalah, ya kan? Nah, kemudian kita tahu bahwa hari Jumat kemarin Ibu Menlu sudah mengatakan bahwa ini suara pemerintah bahwa tidak ada 4 hal yang beliau sampaikan, bahwa ada pelanggaran terhadap Coast Guard yang melakukan pengusiran terhadap nelayan-nelayan kita. Lalu kemudian yang kedua adalah Natuna Utara milik Indonesia berdasarkan UNCLOS. Yang ketiga, Cina sebagai negara anggota UNCLOS harusnya juga mematuhi. Ya? Dan terakhir yang 9 garis putus itu tidak akan diakui. 9 garis putus yang selama ini juga dipertanyakan oleh Menlu Alatas pada masanya, tidak pernah dapat jawaban dari pemerintah Cina. Bahkan 9 garis putus ini pernah dibawa oleh Filipina ke Lembaga Peradilan Internasional di Permanent Court of Arbitration untuk menanyakan apakah 9 garis putus ini dikenal nggak dalam Konvensi Hukum Laut 82. Dan putusannya tidak dikenal, artinya dianggap tidak ada. Jadi posisi Indonesia sudah kuat. Nah, tapi Cina tetap mengatakan kukuh bahwa enggak, ini traditional fishing ground mereka. Ya, ini yang terus kemudian kita bermasalah, tapi Bapak Presiden sudah mengungkapkan bahwa tidak ada tawar-menawar, tidak ada masalah misalnya karena kita ada investasi, persahabatan. Tidak, pokoknya kalau sudah kedaulatan atau hak berdaulat, maka kita harus tegas di sana. Baik, Pak Saifullah, ini seharusnya sikap pemerintah Indonesia nih mewakili suara rakyat Indonesia seperti apa sih Pak dari DPR sendiri? Ya, sikap pemerintah itu sudah jelas. Yang pertama, Menteri Luar Negeri menyatakan bahwa secara diplomatik itu perlu ada hubungan dengan Cina, tapi tetap menegaskan bahwa itu adalah ZEE-nya Indonesia. Nah, UNCLOS yang tahun 1982 itu dianggap Cina bertentangan dengan apa yang dipetuahkan oleh Cina tahun 1947, bahwa garis 9 yang putus-putus itu adalah kebiasaan nelayan Cina untuk melakukan penangkapan ikan secara tradisional dari zaman dulu. Namun bagi masa depan itu perlu kita simak dan cermati seksama, karena bagaimanapun Cina itu sekarang itu luas daratan dia hampir tidak mungkin lagi menampung pencaharian bagi seluruh rakyatnya yang besar itu. Oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi dia pergi ke laut, memperbesar ruang wilayahnya, dan dia sudah membangun sebuah pulau di Batu Karang Spratly dekat Filipina itu. Dan sepekan sebelum mereka masuk ke ke kawasan kita, itu 2 pesawat tempur Amerika dan kapal selam bermanuver di perairan yang sekitar Spratly itu. Nah, itu yang membuat kemungkinan Cina juga ingin mengganggu kepentingan-kepentingan di luar kepentingan Cina, dari kepentingan Indonesia, untuk segera bermanuver di perairan kita. Nah, tapi perlu dicatat, di perairan itu juga kita punya masalah, tidak hanya dengan Cina, tapi juga Vietnam, Malaysia, Filipina. Nah, itu belum selesai. Urusan di setingkat ASEAN saja itu sebenarnya belum selesai. Nah, oleh karena itu banyak memang yang mengkritik, misalnya Menteri Pertahanan dianggap terlalu loyo. Saya yakin Menteri Pertahanan kan berbicara tentu atas izin yang memberi tugas dia sebagai Menteri Pertahanan. Dan kita tentu tidak ingin membuang-buang peluru, apalagi berperang di sana dengan Cina. Dan kita berharap ini bisa diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama, melakukan upaya diplomasi internasional, di mana Indonesia sekarang ini menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan anggaran TNI. Baik, antara diplomasi dan juga meningkatkan anggaran TNI. Harus jeda sejenak, Bapak dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.